Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Meningkatkan kecepatan bersepeda tidak hanya melibatkan pengerahan kekuatan, tetapi juga terkait dengan seberapa efisien tenaga yang kita salurkan bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan sepeda. Dengan kata lain, kayuhan yang efisien akan membuat perjalanan kita terasa lebih mudah, sehingga bisa meningkatkan kecepatan dan daya tahan, serta menghasilkan watt yang tinggi. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi efisiensi kayuhan, yaitu mekanik, fisiologis, dan lingkungan. Faktor mekanis berbicara tentang peralatan yang digunakan dan pemosisian. Faktor fisiologis berbicara untuk mengatur tubuh dan pikiran kita dalam setiap perjalanan. Terakhir, efisiensi tidak dapat didiskusikan tanpa juga mengakui pentingnya mengoptimalkan medan, kondisi cuaca, dan dinamika pesepeda lain. Perubahan kecil yang dapat kita lakukan dalam gaya bersepeda dan latihan kita saat ini dapat meningkatkan efisiensi untuk bersepeda dengan lebih cerdas, bukan lebih keras. 1. Ketinggian saddle, terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jumlah dan jenis otot yang terlibat sebagian akan bergantung pada tinggi dan posisi saddle kita. Jika saddle terlalu rendah, kita tidak mengoptimalkan seluruh penggunaan dan jangkauan gerak dari glutes ketika menekan pedal. Jika saddle terlalu tinggi, sebagian tenaga yang kita kerahkan akan terserap oleh peregangan hamstring, alih-alih memutar roda belakang, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan kita untuk bersepeda dengan cadence yang paling efisien untuk keluaran daya yang diperlukan. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 di Science Progress menunjukkan bahwa ketinggian saddle mempengaruhi kemampuan pesepeda untuk mengayuh pedal pada cadence tertentu. Saddle yang rendah membuat pesepeda akan lebih mudah mengayuh dengan cadence yang lebih rendah. Sedangkan saddle yang lebih tinggi memungkinkan untuk mengayuh dengan cadence yang lebih tinggi. Dalam model ini, 90 rpm adalah cadence paling efisien untuk biaya energi keseluruhan terhadap rasio keluaran. Singkatnya, ketinggian saddle yang memungkinkan pesepeda untuk bersepeda dengan nyaman pada 90 rpm terbukti menjadi ketinggian terbaik untuk efisiensi mengayuh, dan oleh karena itu menghasilkan energi. 2. Cadence, tidak menguasai cadence yang berbeda. Cadence yang berbeda akan menggunakan kelompok otot yang berbeda pula. Dengan bersepeda pada berbagai cadence, kita menstimulasi penggunaan berbagai kelompok otot dan karenanya mencegah kelelahan individu. Saat kita bersepeda, proprioception, sinapsis otot, dan otot total kita menjadi lebih efisien dalam mengayuh pedal dan kekuatan mendorong kita akan lebih efektif. Latihan bersepeda dengan menggunakan cadence tinggi dan rendah dalam durasi bersepeda daya tahan akan meningkatkan efisiensi kayuhan kita. Gabungkan latihan mengayuh cepat ke dalam pelatihan kita. Misalnya, lakukan 3 hingga 5 interval 1 menit dengan upaya yang mudah, dengan cadence 100 hingga 120 rpm. Dan istirahatlah selama 2 menit dengan cadence yang nyaman di antara interval. Kita juga harus memasukkan latihan cadence rendah ke dalam latihan kita. Misalnya, lakukan 3 hingga 5 interval 1 menit dengan upaya sedang dengan cadence 50 hingga 70 rpm. Dan istirahatlah 5 menit dengan cadence yang nyaman di antara interval. Latih kemampuan kita bersepeda dengan menggunakan cadence yang di luar kebiasaan kita. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah, sambil kita mencari RPM yang ternyaman untuk kita. Upayakan semua latihan tersebut, cadence tinggi dan rendah, dalam kecepatan yang sama. 3.
latihan mengabaikan latihan kekuatan. Latihan ketahanan biasanya dalam bentuk angkat beban bisa menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan massa otot, membangun kekuatan, mencegah cedera, dan memperkuat koneksi neuromuskular agar bersepeda lebih efisien. Sebuah artikel yang diterbitkan dalam International Journal of Sport Physiology and Performance pada tahun 2016 menjelaskan bahwa atlet dengan massa tubuh bagian bawah yang lebih padat memiliki kekuatan maksimal rata-rata 1 detik hingga 10 menit lebih tinggi. Latihan ketahanan telah terbukti meningkatkan massa tubuh tanpa lemak dan kekuatan otot. Salah satu latihan kekuatan yang terbaik adalah menargetkan penggunaan serat otot tipe 1 atau otot berkedut lambat. Hindari menggunakan jenis serat otot yang sangat melelahkan, yaitu kedutan cepat dengan cepat. Untuk efisiensi bersepeda, tidak hanya penting untuk memasukkan latihan kekuatan tubuh bagian bawah, tetapi juga latihan otot inti ke dalam rutinitas kita. Satu penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Physiology, Nutrition, and Physical Education pada tahun 2018 menemukan bahwa program latihan kekuatan inti selama 6 minggu meningkatkan kecepatan 30 pesepeda pria dalam tes sprint 40 meter. Sebuah artikel yang diterbitkan dalam Current Sports Medicine Report pada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa kurangnya kekuatan inti dan stabilitas dapat menyebabkan teknik bersepeda yang tidak efisien, yang menyebabkan peningkatan risiko cedera dan penurunan performa. Ketika otot inti lelah, dapat membahayakan penyelarasan tubuh bagian bawah, menghasilkan keluaran daya yang terganggu, sementara bagian tengah yang stabil memungkinkan tenaga yang lebih besar disalurkan ke pedal. Untuk itu, masukkan latihan kaki dan stabilitas inti ke dalam jadwal mingguan kita. 4. Nutrisi, kurang bahan bakar dan atau hidrasi. Kemampuan pesepeda untuk secara efisien mengeluarkan daya selama perjalanan bergantung pada seberapa baik bahan bakar dan hidrasi yang mereka dapatkan sebelum dan selama perjalanan. Salah satu efek dari dehidrasi dan kekurangan bahan bakar adalah hilangnya kewaspadaan mental. Kelelahan mental ini dapat menyebabkan pesepeda kehilangan fokus pada cara mengayuh dan cadence-nya. Kedua faktor tersebut akan mengurangi efisiensi bersepeda. American College of Sport Medicine merekomendasikan 30 hingga 60 gram karbohidrat per jam bersepeda, ditambah dengan beberapa karbohidrat sebelum bersepeda. Berapa banyak makanan yang kita konsumsi sebelum dan selama perjalanan akan bergantung pada jenis perjalanan yang kita lakukan. Dalam hal hidrasi, kebutuhan air setiap harinya berbeda untuk setiap orang. Jadi akan lebih bagus bila strategi hidrasi kita berdasarkan rekomendasi seorang ahli. 5. Group riding, tidak membangun keterampilan. Banyak pesepeda tercecer dari rombongan bukan karena pembalap lain lebih kuat atau lebih bugar, tetapi karena pesepeda lain telah bersepeda dengan lebih efisien. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat bersepeda dalam kelompok adalah arah angin, jumlah pesepeda dalam rombongan, dan jenis drafting yang dilakukan. Memahami hubungan antara output daya, pesepeda lain, drafting, dan lingkungan adalah hal yang kompleks. Jika kita ingin menjadi lebih efisien dalam pengaturan peloton, maka berlatihlah persis seperti apa yang disepakati oleh rombongan. Pertimbangkan untuk menggabungkan beberapa perjalanan kelompok selama pelatihan kita, dan latih keterampilan bersepeda peloton jika kita akan mengikuti acara bersepeda massal dan mengharuskan kita untuk bersepeda dalam kelompok besar. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.